Kemarin nih gue, guys, rekomen apartemen di gue spesifik banget nih. Terus kalau ini DM gue, ada kak di Citerep. Gue aja gak pernah dengar. Kan gak mau gue injek layarnya tuh dia begitu tuh. Iya, gue aja gak pernah dengar loh itu. Best. Hai Slancers, welcome back to Slancers. Jadi di episode kali ini tuh gue kedatangan bintang tamu yang spesial. Cewek ini tuh dia selalu berkeseliweran di TikTok gue dengan dia entah kadang nanti ngomel-ngomel, terus kadang gue ngeliat teman-teman gue juga nanti ada dia gitu. Sekarang dia ada di mana-mana. Kemarin juga gue datang for the first time ke acara Synchronize, terus ketemu sama dia, kita minum bareng, apa segala macam bareng. Tapi waktu itu dia berdua, sekarang sendiri. Ya udah, ini kita langsung sambut aja Mandy. Sebelum kita memulai nih ya, obrolannya, lu tuh moodnya hari ini lagi apa sih? Mungkin lagi sedih atau lagi marah? Biasa aja lah, biasa aja. Nggak mungkin gue setiap hari marah-marah. Iya gila juga ya. Cuma mati. Iya benar, Iya. serem juga kan. Biasa aja. Oh berarti hari ini moodnya lagi biasa, lagi Biasa. happy kerja. Happy kerja. Mood kerja. Nggak sedih, lagi nggak galau gitu kan? Enggak. Benar. Enggak. Nah oke, ini kan mungkin penonton-penonton tuh, followers pada tahu kalau misalnya lu tuh content creator yang gaya bicaranya tuh suka ngomel-ngomel, suka komentarin satu topik gitu loh. Aslinya tuh lu emang kayak gini atau ini lu brandingan gitu? Sebenarnya aslinya juga kayak gitu. Cuman gue tuh kadang kayak kalau ngebahas sesuatu pengennya yang kayak biasa aja sebenarnya. Tapi komennya tuh kayak mana anjingnya gitu tuh. Jadi gue kayak lu nungguin gue maki. Emang dia yang minta gitu iya. ya. Mana nih monyetnya gitu. Tapi ya sebenarnya Mandy komunikasi aslinya juga emang begini sih logatnya. Biasa Lu emang aja. asli Betawi ya berarti? Gue orang Batak. Orang Batak? Kok logatnya Batak, Betawi? bapak gue Batak, mama gue Cina Belanda. Ada Belandanya sama dong kita. Ada, iya kan, makanya mancung cakep. Nah, dengan gaya lo di sosial media yang ceplas-ceplas ini, kayak mungkin orang tua lu pernah gak sih ngeliat terus kayak, lu ngomongnya kasar sih, Nak? Pastinya dong, masa kagak? Pastilah. Iya, kok kamu kayak Pasti. begini sih? Karena kan gue juga kena, tapi kalau gue kan jadi gue dimarahin kayak, kok kamu laki-laki kayak ke perempuan-perempuanan gitu. Iya, terus kalau lu bilangnya apa? Nah, gue double kan, gue juga ada maki-maki iya, perempuan-perempuanan juga iya, jadi ya sempet diomel-omelin sih. Tapi pas udah mendapatkan lumayan restu hasilnya ada, dan gue juga menjelaskan secara kekeluargaan ya, gue bilang kayak, ini kan tuntutan pekerjaan, terus kayak ya selama ini tidak merugikan orang lain tuh nggak apa-apa gitu-gitu sih kalau gue. Sama gue juga bilang gitu. Terus gue ini kan gepokan nih, gue tarusin ini. Nih hasil gue maki-maki, gue bilang gitu. Oh ya udah silakan. Lanjutin. Ya, lanjutin. Nih list maki-makian yang Iya baru. itu. Iya, Tapi maksudnya kata mak gue jangan yang kasar banget. Maksudnya kayak kalau anjing kan kayak kita semua ngomong pakai ada anjingnya dikit ya gitu. Itu udah biasa nggak apa-apa. Tapi maksudnya yang kayak terlalu Nggak yang nonok gitu. titut tatetut gitu nggak juga anjing gue kayak sampah anjing kayak orang kolong. Tapi berarti lu udah mulai berkonten-konten Ria tuh dari tahun berapa awalnya? 2023. 2023 berarti bukan era-era Covid ya? Apa pas era Covid lu udah sempat main TikTok tapi? Tapi sempat main TikTok cuman kan masih yang kayak joget-joget gitu tau gak sih? Tahu masih Yang kayak cantik-cantik ala-ala, aja. iya, Charlie secakep-secakep. D'Amelio yang Bener, di luar negeri gitu ya. secakep-secakep. Tapi lu inget gak awal banget lu mulai naik tuh konten-konten apa gitu? Kalau awal gue dikenal itu yang tiba-tiba sinema. Oh dari tiba-tiba sinema itu. Tiba-tiba sinema ini adalah apa? Coba. Agensi gue dulu gue kerja di agensi. Terus abis itu agensi beauty gitu. Dia kebanyakan sih live streaming sebenarnya. Oh, buat live gitu. Iya, sebenarnya. Cuman gue masuknya ke yang apa konten-konten beauty-nya gitu-gitu doang gitu kayak pakai hand body gitu-gitu. Di situ berarti lu talentnya? Gue talent. Oh, oke. Terus abis itu gue bikin lah tiba-tiba sinema. Buntung. Dari situ lo naik. Naik. Tapi awalnya berarti tiba-tiba sinema ini ramean atau lu sendiri? Ramean sama teman-teman tim gue yang kemarin itu. Oh, sampai akhirnya sekarang lu berlanjut sendirilah dengan ada konten marah-marah, Iya. apa segala macam dari situ naik. Tapi berarti spesifikasi konten lu tuh lebih menjurus ke apa? Ke ya udah lifestyle aja atau kayak Sebenarnya banyak sih lifestyle aja, tapi kadang juga kalau gue lagi
kayak filmnya lagi bagus banget nih, gue kayak pengen bikin kayak tiba-tiba sinema kayak gitu. Jadi random aja kan? Iya, random lebih enak aja kayak gitu, jadi sebenarnya. semua brand masuk Iya. ya kan kayak gitu duitnya lebih gitu. Nah tapi selain di agency, lo pernah nggak ada pengalaman mungkin kerja di tempat lain atau apa gitu? Gue tuh gak boleh kerja sama nyokap gue sebenarnya. Oh. Gue anak tunggal, Mil. Oh anak tunggal. Anak tunggal kayak Raya. Wes. Aman suaranya. Anak tunggal nggak boleh kerja. Anak tunggal gak boleh kerja. Gue di rumah aja kerja gue. Oh. Berarti princess ya di rumah ya? Iya bener. Gak princess banget sih. Pirates, lebih ke pirates. Jadinya bener-bener Gak boleh kerja. Terus habis itu yang tiba-tiba sinema ini agensinya salah satu ininya nge-DM gue gara-gara gue suka main TikTok gitu kan. Terus dia bilang mau nggak kerja sama kita gini gitu. Gitu terus gue bilang ini mah nggak berat kerjanya cuma pakai pakaian body, pakai sampo. Gue bilang gitu. Tapi jauh di Tangerang kata nyokap gue. Ya udah akhirnya gue diantar jemput tuh. Princess banget anjir kata gue diantar jemput kerja. Duit gue abis bayar supir. Iya bener struggle teman-teman gue tuh kayak harus naik KRL apa segala macam. Tapi sebenarnya itu privilege ya. Iya. Alhamdulillah iya, gitu. Alhamdulillah berarti gitu. juga kan kalau orang lain kan cerita masa lalunya struggle. Kalau lu ya sebenarnya enggak struggle. Sebenarnya struggle, nyokap gue yang struggle, gue mah happy. Oh, iya kan gitu. dia nggak bolehin gue, nggak bolehin gue bantu. Tapi maksudnya berarti berasal dari keluarga yang sebenarnya ada kan? Cukup, gitu, cukup. Nggak susah. Jadi kalau di podcast kan dipotongnya nggak yang sedih-sedih banget iya, gitu kan. Jangan pakai lagu India gitu ya. Sorry banget. Ini lagunya happy-happy aja iya, karena old happy money aja ya. yuk. Iya. Nah, ini berarti lo dekat banget sama nyokap lo kan? Parah. Terus reaksi pertama waktu dia tahu lo mulai konten, dan ini kan jatuhnya konten-konten ini kan ya industri hiburan gitu ya kan. Kesannya kadang buat orang tua tuh agak negatif gitu. Itu dia gimana reaksi? Nggak apa-apa sih nyokap gue. Santai habis. Nyokap gue nggak apa-apa. Yang penting gue seneng aja kerjanya. Terus kerjanya dia lihat gitu hasilnya. Nyokap lu tuh tipe kalau yang chill gitu apa yang kayak ibu-ibu? Chill. Nyokap gue lebih ke chill. Terus sebenarnya dia nggak ribet. Yang penting gue kasih tahu gitu. Gue tuh kerja ini gini gitu. Jelas gitu ya. Jelas. Tapi kalau orang Batak yang selau aja gitu. Banyak sih teman-teman gue yang Batak mostly kayak gitu sih, orang tuanya tuh aneh gitu, enak gitu kayak mau izin apa aja boleh, mau pulang malam boleh, minum yang boleh. Yang penting dikasih tahu kan. Iya. Nah kalau minum ini gimana ya? Mungkin kan kesan lu tuh lifestyle-nya kayak gue tuh hobi minum. Mabok kan. Gitu, cewek mabok gitu kan. Orang tua lu tahu? Tahu. Pertama kali minum sama nyokap? Terus gimana? Di rumah terus. Kayak gue kalau misalkan gue ada acara keluarga minum juga kok. Oh, ya Batak kan? Iya kan, sih, jadi bener. mau gue biasa aja ngeliatnya. Oh, Timur Pride sih sama. Gue juga kan? pertama kali minum tuh sama bokap, malah diajarin pas zaman-zaman kapan tuh? SMP. Setiap acara kan pasti. Setiap acara pasti ada minuman, ada apapun acaranya gitu, kan? Apapun acaranya. Iya. Mau orang meninggal, kan? Itu justru juga, lebih lebih keras lagi minumnya, lebih ancur-ancuran. Nah ini kan lu sempat viral dengan asal usul kata-kata monyet. Nah itu tuh gimana sih? Karena itu kan bisa jadi ikonik dan jadi ciri khas gitu. Gimana? Mencerat tadi, Mak. Kayak gue pernah cerita deh nih. Sebenarnya itu nyokap gue bilang, ya udahlah kalau mau kasar jangan anjing. Maksudnya anjing kan lebih parah gitu ya. Monyet aja, monyet lucu. Nggak ada orang kesel dikatain monyet mah. Iya, nggak ada juga orang lagi marah mikir dulu ngatain apa ya. Iya, enak gitu kan. yang keluar aja gitu. Terus kata dia, ya jangan lah, maksudnya kan kamu nggak tahu hati orang kayak gimana. Siapa tahu nanti dia sakit hati, kata gitu. Nggak usah nongkrong sama gue, setan. Gue bilang, pulang aja kan? sampai nongkrong sama gue. Salah lagi nyokapnya. Iya, terus kata mama gue, ya udahlah, terserah, kata gitu. Ya udah, tapi mama pesannya kayak jangan terlalu kasar gitu. Maksudnya kayak kalau ngomong ya monyet aja, monyet kan, tapi kan kayak monyet loh, kayak biasa aja gitu sebenarnya. Kalau gue tuh mungkin kayak upil. Gitu Enggak dong. Enggak ada orang kesel ya. Itu pick me ya. Cewek-cewek yang kayak menurut mereka di kamus bahasa mereka tuh yang paling kasar tuh apa sih? Jelek. Aku gak suka jelek gitu. Miskin gak? Ya? Enggak, itu kasar ya. Itu udah kasar dan downgrading banget ya. Diam loh, upil. miskin. Itu parah sih. Jangan ya. Itu kayak gitu bad attitude ya guys. Kita gak main namanya bad attitude ya. Nah oke. Ini kan lu juga udah dikenal sama banyak orang nih. Bahkan pernah diundang ke acara Lapor Pak. Itu gimana tuh? Awal masuk TV sampai bisa diundang gitu-gitu? Itu kan gara-gara tiba-tiba sinema. Tapi dari si viralnya tiba-tiba sinema itu. Tapi pas di Lapor Pak itu mereka maunya nama gue. Gitu. Kayaknya karena mereka bisa melihat karena gue kali visualnya gitu. Di situ ya. Iya benar, main visual, main karakter semua di gitu. Jadi ya udah. Tapi gue deg-degan banget itu pas pertama kali Lapor Pak. Gimana tuh? Kayak anjir, ini Ayu Ting Ting yang biasa gue lihat nih. Gitu 2023 juga. 3 iya.
Udah akhirnya gue duduk cuman ngobrol-ngobrol bentar udah pulang. Karena sebenarnya gue salah pas di situ. Kenapa? Kan gue dikasih skrip nih. Terus gue nggak berani nanya, ngerti gak lo kayak baru-baru gitu jadi nggak berani kayak Kak gue pelan-pelan bang, lagi syuting. Biasa. Malah heboh. Baru karyawan baru. Sorry. Terus habis itu gue masuk dikasih skrip, terus gue kayak nggak berani kayak Kak ini maksudnya apa gitu loh, gue nggak berani kayak gitu. Jadi gue kayak ngerti gitu, sosok ngerti. Artis senior nih, Iya. paham skrip gue. Pas lagi tag duduk, mereka nanya kan langsung kayak dor gitu ya. Gue kayak Apa nih? tak langsung salah gue ngomongnya. Harusnya gue pas yang di depan itu sama masuk ke ruang BAP ya. Lo tau gak ini yang lampu-lampu redup? Ada ininya kan, mereka tuh ada. Jadi BAP dulu ngelapor apa gitu. Iya, harusnya gue di situ sama BAP, tapi karena gue udah menjelaskan semuanya di situ, akhirnya gue nggak jadi masuk BAP. Oh, lu juga bikin mereka mikir apa lucu apa lagi nih gue. Pas gue ngomong gini mereka kaget kayak, kok langsung ke sini gitu kali ya. Udah, gitu. Gue kelihatan mukanya, muka mereka kayak, jadi kayak gitu. Gue kayak, iya gue tau gue salah, sorry ya. Sorry ya, punchline-nya udah gue pakai sekarang nih. Sorry banget gue. Tapi mereka pada baik kan? Biasa aja. Menurut lu yang senior sama yang junior lebih baik yang senior apa junior? Lebih baik, gue nggak tahu ya, kayak yang ngobrol sama gue tuh Kiki. Kiki tuh ngobrol, terus siapa lagi ya? Kak Surya. Udah sih. Ayu Ting Ting juga, Ayu Ting Ting baik gak sih? Pas itu Ayu Ting Ting lagi di blow rambutnya. Oh, jadi dia ngadep sono kayak. Iya, lagi siap-siap ya. Gue, iya. Karena kalau gue tuh melihat kayak kalau misalnya datang ke program-program kayak gitu tuh sama yang senior, malah mereka menurut gue lebih membimbing gitu loh. Tapi kadang kalau ketemu sama yang maaf ya, kayak yang baru-baru gitu tuh kadang kok dia nganggap kita saingan gitu ya? Iya, mungkin nganggapnya saingan kali ya. Iya. Kayak somse gitu loh. Bukan somse sih. Kayak merasa mungkin kayak baru lagi naik, jadi merasa lagi di atas-atasnya, jadi attitude-nya agak gimana gitu. Tapi kalau sama yang senior tuh malah mereka ngebimbing, kamu gimana? Terus mereka cerita gini, kan mereka lagi ngobrol nih kan di meja itu kan ya, ada donat atau segala macam. Makan, kata kita. Iya Kak, makan. Terus mereka ngobrol, lo kemarin ke New Zealand, gimana? Gue kayak, anjing gue keluar paling jauh Bekasi lagi. Gimana gue mau masuk nih ke obrolan setan ini, kata gue. Iya lu kemarin ke ini, lu kesini aja gini-gini. Gue kayak, gini orang kaya. New Zealand mainnya anjing. THST gitu-gitu ya. Gue biasa New Zealand liatnya di belakang susu. Oh New Zealand gitu. Iya. Oh berarti ini kayak, belum nyampe. ini masuknya gimana nih? Iya. Tapi pada baik kan? Baik, tapi maksudnya gini loh. Kita kan di sini nih, lu ngobrol sama ini, lu depan gua gitu. Gua kan gak enak ya kalau nggak. Ya udah gue diam aja. Iya. Ikut ketawa aja. Apa? Ciu. Gitu kan terakhir kayak ciu, kita aja ngamer ya kemarin terakhir gitu. Tapi ini sekarang lagi gak bisa minum ya. Gak bisa. Tapi itu lu publik gak sih? Hah? Yang lu publik gak sih yang ini? Publik nanti videonya keluar. Nanti tunggu ya. Ini juga ya. keluarnya masih agak lama, jadi kayaknya keluarnya barengan. Nah, lu kan juga sekarang nih followersnya udah banyak dong di semua platform, di Instagram udah banyak. 200 ribuan ya, 300 ribuan di Instagram, terus di TikTok juga udah banyak banget. Nah ini katanya lu tuh malah saling suka ngata-ngatain sama followers. Itu tuh bener? Itu lu punya kayak love-hate relationship gitu sama followers? Iya, karena mereka kayak setan lah. Lah, kok kayak setan? Emang mereka kan kayak biasanya kalau selebgram nih menganggap ini tuh anak-anaknya. Kalau lu nih musuhan. Gak ada, anak-anak. Banyak kasih banget makan dong gue, gak mau gue. Tanggung jawab dong. Iya, enggak masalahnya gini, misalkan ya kayak lo nih, lo bikin SG, lo butuh sesuatu deh, misalkan kayak, guys tolong dong rekomen film bagus gitu, misalkan ya. Komen mereka tuh kayak, bangsat. Anjing, ya kan? Gak cocok lo nonton film, kan anjing kata gue. Rumah lo ada TV kak? Gue butuh rekomen dong, orang-orang goblok kata gue. Pertanyaan gue ini simple, iya. Gitu, jangan ngajak berantem. Iya, tinggal jawab gitu loh. Maksudnya kayak simple kayak kemarin nih gue. Guys, rekomen apartemen di gue spesifik banget nih di Jakarta Selatan. Harganya segini-segini. Terus 2 kamar, apa 3 kamar boleh gitu, jangan 1 kamar. Terus kalau ini DM gue, ada kak di Citerep. Gue aja gak pernah Kan gak mau gue injek layarnya tuh dia begitu tuh. Iya, gue aja gak pernah dengar loh itu loh. Setan kan kata gue. Iya, abis itu kayak ngapain lu pindah, diusir. Astagfirullah. Makanya jangan bandel.
bibir lo ini setan, kata gue. Dari mana gue bandel, anjing. Kesel banget. Oh, tapi di luar hate-hate-nya deh, ada nggak yang sweet-sweet gitu atau ada Kalau pengalaman yang- cewek-cewek ada cewek-cewek. Biasanya yang cewek-cewek sweet, cewek Iya. sama yang pasti sweet Iya, kan. iya. Biasanya yang ngeselin tuh yang laki-laki. Emang kayak Laki-laki tuh anjing. emang nyebelin. Nah, lu suka capek nggak? Kalau misalnya gue nih jujur dengan dulu kan gue kontennya juga marah-marah nih. Kadang gue sampai capek kalau misalnya disuruh kontennya kayak Kamil marah-marah mulu dong. Karena kadang gue lagi nggak marah. Gue tuh bikin konten marah tuh kalau emang beneran lagi Kesel aja kesel gitu. sama satu isu gitu. Lu pernah nggak capek disuruh marah-marah mulu? Enggak sih. Atau mungkin dari brand tuh briefnya pasti banyak yang kayak, Kak, tapi ini kontennya marah-marah ya, gitu. Tapi brand biasanya nggak marah-marah tapi jangan kasar Kak gitu loh. Jadi gue nggak terlalu capek. Lu nggak suruh kasar? Enggak. Kok kita beda ya, Nin? Gue Gue nggak boleh kasar anjir. udah kasar, Kak kurang kasar. Gue, sumpah, gue kemarin bikin apa ya? Gue udah ngomong kayak begini. Anjing, mati, dasar, segala macam. Kak, maki-makiannya kok kurang ya, Kak? Hah? Kurang Emil. Emang gue pernah sekasar apa sih? Gue sampai ngata-ngatain apa gitu. Malah gue disuruh kayak gitu. Gue nggak boleh. Oh, lu malah nggak boleh sama brand-brandnya? Nggak boleh. Lu picky nggak kalau ngambil kerjaan gitu? Gue loh. Masuk semua. Anjay. Cuan. Duit. Ya, segitu ya. Nah ini dengan lu sekarang lagi konten-konten mostly, selain itu kesibukan lu lagi apa aja? Gak ada sih. Konten-konten aja. So sibuk aja gitu? Konten-konten, so sibuk. Terus sebenarnya kan gue lagi bangun resto sama salon. Oh. Tapi udah selesai. Nah nyokap gue Alhamdulillah. lagi di Medan. Jadi pembukaannya gue nunggu nyokap gue dateng. Di Jakarta tapi kan? Iya di Jakarta. Puji Tuhan nanti undang gue ya. Iya. Gue bisa dong nyalon-nyalon Datang. dikit di Bisa, situ. bisa datang. Smoothing tipis Bisa, 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 keratin aman kan gue keratin soalnya. Kan lu tahu tadinya kribo banget. Tadinya Papua nih. Kan sekarang pengen Belandanya yang lebih di highlight. Tapi lo lucu gitu tau loh. Kribo kenapa gak mau lagi? Bosen sih gue dan capek banget loh ngurus rambut keriting tuh. Emang iya? Sebenarnya gue suka sama rambut keriting, gue pengen banget rambut gue bahkan lurus lagi. Ini sekarang rambut gue gara-gara sering di bleaching waktu itu karena gue sempet blonde. Gue sampai agak pitak gitu di sini kebotakan dini. Tuh kan. Iya parah banget. Tapi sekarang kalau numbu tetap keriting-keriting kan? Masih keriting, ini gue Iya. catok. Catok Nggak segini, kecil. nyatoknya gimana segini? Ada tahu catokan kecil. Oh. Beli di Bangkok di tempat-tempat Orang orang-orang. ada, orang Bukan, ada. bukan orang ada, orang-orang Sepeda gitu maksud gue ya kan. Nah ini tapi selain dia cuma marah-marah doang guys, aslinya tuh lu bisa nyanyi ya? Dikit. Dikit-dikit. Coba nyanyi tipis. Ini apa anjir? Tuh kan gue lebih deg-degan disuruh nyanyi daripada disuruh maki orang. Karena orang Batak, kalau orang Batak tuh lu Kristen apa Islam? Kristen. Bukan Katolik, Kristen. Kristen. Oh Kristen, oke. Kalau gue kan Katolik, nah berarti bisa nyanyi. Bisa. Gua Katolik Katolik. juga jago tau Seriosa. Gue Katolik, tapi gue nggak sampai yang seriosan. Dulu gue gila-gila maksa banget sampai seriosa gara-gara di gereja kan. Gue sampai cari teknik biar seriosa gitu. Lu gerakin iya, gitu ya? Iya gue gitu-gitu. Soalnya kalau Katolik tuh kan lebih syahdu gitu. Tapi gue sempat di gereja Protestan loh. Kayak dari SD sampai SMP tuh gue gereja Protestan. Ngikut nenek gue. Gitu. Justru gue SD, SMP, SMA sekolah Katolik. Di mana? SD gue di Melania, itu Katolik. SMP gue di Antonius, itu Katolik. SMA gue Alexius. Tiga-tiganya berarti Katolik. sekolah Katolik dong? Iya, karena di mindset nyokap gue Katolik tuh ketat. Oh iya sih, tapi which is true sih. Tapi emang benar. Benar kan? Emang benar kan kepala sekolahnya suster gitu-gitu kan. Pastor Emang gitu-gitu kan. ketat banget. Coba satu line aja lagu favorit ya? lo deh. Yang lagi ada di otak gue ya. Tunjukin bakat biar nggak dihujat mulu. Halo Mas Anang, Mbak Titi DJ. Oh. Kayak Mbak BCL. Berta, Mbak Berta. Ini gue nyanyi ini karena gue tadi baru lihat snapgramnya Azura. Oke. Biarkanlah cinta tak berbalas bila memang harus ku nikmati cinta hanya sebatas mimpi. Ya. Bagus loh. Banyak yang Bagus banyak. loh. Lu bikin cover-cover gitu gak sih? Iya, tapi di second, di TikTok yang upload second. di first dong. Kadang nggak naik. Kenapa ya orang begitu ya? Orang-orang kayak saya. Emang orang-orang kayak setan. Nggak, kira dari tarikan napasnya kirain mau ngelawak gitu tuh. Anjing, nggak tahu. Udah bener nih, udah nyanyi emang pada setan. Tapi bagus loh. Tepuk tangan lagi loh. Keren banget. Terima kasih. Emang aura-aura orang Batak dan Iya. bakat-bakatnya tuh gak bisa bohong ya. Enggak, nyokap gue dulu mau jadi penyanyi. Oh. Makanya gue kayak,
nyanyi Aha. gitu. Tapi ada nggak rencana kayak mungkin lu dikeluarin lagu? Ada. Beneran? Iya, ada. Gebrakan lu banyak berarti ya. Di masa depan nih gebrakan lu sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak, lumayan Walaupun lah. lu terlihat kayak mungkin cuek, santai aja gitu. tapi tuh di belakang kepala tuh lu Iya. hati-hati sama perempuan-perempuan kayak gini tuh kelihatannya kayak bisa nih gua Hati-hati. kalak-kalin, tapi sebenarnya rencana-rencananya banyak. Nah ini lo selama jadi content creator ada nggak momen yang mungkin positif, menyenangkan gitu, yang lu inget banget sampai sekarang gitu, semenjak lo jadi content creator? Apa ya? Gue lebih ke yang kayak banyak dikenal orang, kayak gitu-gitu. Terus dapat privilege yang kagak usah ngantri gitu-gitu tuh gue suka tau ternyata. Kan orang kalau orang Iya, kan apalagi kayak, kalau gue bawa oma gue kan di Oh, kursi iya, roda ya. benar. Ya kan, jadi kayak, Kak ini antrian ke 100 ini. Kak, gue gitu aja langsung. terus juga kayak, Oh iya Kak, boleh deh Kak. Gitu. ini kayak Delin ya? Iya. Iya. Gitu lah. Iya boleh deh gitu. Boleh Nah deh, selain boleh. itu apalagi itu kan ya privilege itu jujur walaupun apa ya, kita bukan mengsalahgunakan ya, tapi kan kadang ditawarkan kan. Ya kita bersyukur aja. Tapi gitu. gue nggak yang kayak gue datang gue main di nih, nggak gitu anjir. Gue tetap nulis antrian kok, tetap nulis antrian. Terus Cuma tapi mereka kalau sendiri yang ditawarin. manggil. Iya, kalau ditawarin kayak ya udah. Iyalah, gila kali. Orang ditawarin gue Orang juga kagak ditawarin. nolak ya. Oke guys, ini selanjutnya kita bakal main game namanya Dar Der Dor. Oke, jadi dalam game Dar Der Dor ini kita bakal ngambil satu pertanyaan. Di sini ada pertanyaan ganti-gantian gue sama lu. Kalau misalnya kita nggak jawab, nanti dapat dare dari Slaymin. Karena tamu adalah raja, Gue duluan. lu duluan. Batu gioknya banyak banget sih gue lihat-lihat. Ini dibaca. Siapa orang yang paling berpengaruh di dalam karir lo? Ini pertanyaan buat Luna Maya, bukan buat gue. Karir baru segini. Ditanyain karir kata gue. Ini Tapi siapa tahu ada gitu loh selama 2 tahun ini. Nyokap lah. Lu tuh sebenarnya sayang banget sama nyokap ya? Wah, parah. Dia tuh hidup dan matiku. Sorry nanya, tapi lu cuma sama nyokap dong? Iya. Cuma Bokap? sama nyokap. Udah cerai? Oh udah cerai, berarti masih ada tapi udah cerai gitu? Masih ada tapi AFK. Oh Gitu. Nah, tapi intinya sayang banget sama nyokap. Sayang banget lah. I love you. Nyokap gue juga suka banget sama lu. Makasih Tante. Halo. Gitu. Nyokap lah, dia support gue. Apapun yang gue lakukan dia support gue. Jadi gue suka sama dia, seneng. I love you so much, mami. Dari kecil lu grow up sama nyokap aja? Iyalah, berdua doang. Sweet banget, Tante the Sweet best. banget, the Single best. mom tuh gue appreciate Iya single kan? mom banget tau. Oke kejawab ya, gak dapet dare ya. Pasti sedih kan lo? Gak dapet dare. Jangan nangis. Biasanya kalau gue yang dapet nih, sebutkan influencer. Nah. Oh. Apa? Kok kaget sendiri? Siapakah di ruangan ini yang menurut lo mirip monyet? Gue deh. Gue. Lah kenapa emang? Masih banyak anjir. Ini nih monyet. Agak putihan aja. Tuh ini pertanyaannya buat dia kebalik. Siapa Ini ya? mirip monyet nih. Tuh bulu sampai leher-leher. Mirip monyet. Selain gue, siapa ya yang vibes-nya monyet? Vibes-nya monyet. Siapa ya? Banyak anjir. Semua yang mirip monyet. Siapa ya kalian semua kali ya? Kita kan dulu awalnya monyet kan? Awal dari monyet tumbuh jadi manusia, pitekan Tapi lu percaya itu? Percaya aja sih. Gue orangnya gampang percayaan. Gue pengen dari kupu-kupu. Lu. Big me banget. Bete. Siapa ya? Anin deh. Baru datang soalnya. Jadi nggak tahu topik. Nih coba aja lihat sini. Sini coba masuk dikit. Oh belum make up ya. Oke. Ya udah. Anin ya. Nanti lo nonton pertanyaannya full episode. Lagi. Ini cantik. Kalau bisa tukar hidup dengan orang di depan lo mau ngapain? Sama dia. Dia lagi ngadep sini loh. Iya, dengan orang di depan lo sama dia makanya dong. lo yang detail, Wah, jangan ngadep berarti dia depan. di sini, gue yang kamera. Iya. Untung depannya bukan Ojemo. Kalau enggak sih Iya. gue nggak minta pinjam bayi deh. Gue minggir gitu langsung gue. Gue ngadep sini. Sama Emil. Kalau bisa di depan lo mau ngapain? Gue gak mau ngapa-ngapain, gue mau jadi Emil. Ya bersikap seperti Emil aja. Slay. Jadi Emil seru tahu. Berantem yang kemarin lo viral tuh yang sama
Tukang ojek. Tukang ojek, kalau gue kan udah pukul-pukulan itu. Kalau dia kayak santai aja gitu ya. Kalau gue udah buka kaca, anjing gue salah bangsat gitu. Lu pasti udah main fisik ya? Iya, gue udah kayak gitu. Lantam gitu. Kalau gue jadi Mandy, itu sih karena gue sebenarnya dalam hati gue pengen juga nonjok. Cuma gue karena otak gue nih memproses, kayak belajar ini bapak-bapak. Gue belajar mulai lebih sabar lagi dengan umur yang mulai bertambah. Lu berapa sih umurnya? 28. 28, gue 24. Cuma di 24 ini gue belajar bahwa kayaknya harus sabar aja deh menghadapi bapak-bapak. Gue malah mikirnya tuh, gue tuh sekarang kalau misalnya ketemu orang yang nyebelin tuh lebih mikir kayak, lu ada masalah apa ya? Gitu, lebih penasaran dulu kira-kira ada trauma apa yang bikin lo berperilaku seperti ini gitu. Asik, bijak. Ih bete banget nih Najis. Iya ampun. Cuma beneran kayak Gue pengen tahu kayak gitu. Gue kayak, lu lagi kenapa ya? Tapi di otak gue kayak, gue nih lagi kenapa-napa. gue Setan. kenapa-napa gara lu ngentot Iya, gitu pengen ya. gue tonjok anjing. Itu sih. Itu aja Kak. Ini cuma Itu 4 aja. doang ya? Udah 5. Oke, bola-bolain lagi deh. Kenapa sih so asik banget pakai gitu-gituan? Siapa orang yang saat ini pengen lo maki-maki? Oh Maya. Kenapa? Setan. Saban hari gue tadi lagi ribut nih sambil tadi bikin video Bang Cimol ya. Nih, tadi gue ambil kayak gini nih. Beneran itu maaf tadi gue di depan lagi agak bete. Gara-gara Maya, Om minta 300.000. Mau depo? Masalahnya begini. Gue nggak apa-apa gue ngasih buat anak lo sama lo. Buat beli susu sama Pampers. 4 hari. Pampers apa yang lo beli sama susu apaan? Susu apaan yang 400.000? Lu beli Ultra yang 200 mili? Apa gimana sih? Kok masa udah habis terus 400.000? Terus gue tanya nyokap gue, Mam, emang si Maya susu sama Pampersnya udah habis ya? Pampers sih iya, susu masih ada 3 kotak. Nah, duitnya Buat lu pakai apa? buat apa, Mai? Maya. Maya. Duitnya buat apa? Kata gue, susunya masih ada tuh 3 kotak, 400.000 lu apa? Ciu. Mau apa? Amer. Cium 400.000. Ciu berapa sih harganya? 10.000 juga dapet cium. Cium 400.000. Sejati mabok anjing. Cium 400.000. Enggak, soalnya dia suka minum ciu. Sampai abang-abang Alfa beler. Cium. Oh, murah ya ciu ya? Murah. Gitu. Kayak bisa buat teko sendiri deh. Mungkin dia bikin bisnis kali ya, Bisa kata kali. gue. Masih ada. Masih ada 2. But setan. Menurut lu siapa, ini buat dia kayaknya deh. Siapa selebgram yang terpick me konten-kontennya? Ojemo. Singkat, padat, Ojemo. Ojemo, kata gue. Dia kayak, lu nonton gak sih yang dia jadi Naikila? Kata mau. Iya, gue kayak komen, ya Allah kasihan banget Naikila. Iya, kasihan Naikilanya kan. Iya, kasihan. Sama Bagas Dribble sih. Bagas Ribel. Kurang pick me apa Tapi coba? dia lucu anjir. Tapi pick me. Emang iya? Oh, banget. Gue Gila. jarang nongol sama dia sih. Parah, dia pick me-nya Paul. Pokoknya kita nggak pernah boleh salah. Emang Dia iya? dia selalu apa namanya? Gaslight. Ya ampun. Gue salah apapun, misalnya gue udah bener nih. Enggak, pronounce-nya tuh bukan kayak begitu. Misalnya what, pronounce-nya sama dia war gitu. Terus gue kayak what gitu. Enggak, lu orang mana dulu? Kalau misalnya lu gedenya di Albania, pronounce-nya kayak gitu. Oh, harus Kita ada yang goblok. background-nya ya. Dia bikin kita semua tuh yang goblok, yang nonton tuh yang tolol, sakit. Gitu, padahal dia yang sakit. Emang anak setan, baru Pick aja me lu pulang. Bagas. Dia Nongkrong parah. sama Ojemo Gi. Iya, cocok. Iya. Berdua. Selanjutnya ini terakhir, kok banyak banget. Oh, ini yang pertanyaan gue tadi. Lu gak tahu ini siapa yang masukin nih? Apa ini podcast horor? Udah habis, Ini tadi yeay! baca. Oh, udahan. Tapi sumpah gara-gara main game kayak gini jadi lapar deh. Boleh nggak nitip dulu? Kayak pengen ngemil-ngemil gitu deh. Ini numpung nih kebetulan di sini kita ada cemilan nih. Apa oh my nih? god. Ada cimol bejat AA. Tapi gue pengen makan yang kuah-kuah deh. Ada nggak sih yang kuah-kuah? Ini juga ada yang pedes-pedes. Cimol. Ini ada yang asin-asin. Mana ya? Sepada. Thank you ya. Ya Allah, Ustadz Oki. Makasih ya. Ustazah Oki. Ini nih. Gue ngemil dulu boleh gak sih? Gue tuh Boleh, kayak boleh. pengen makan-makan, lu mau nyobain gak? Jadi ini adalah Ini apa cimol nih? bojot AA kuah keju. Tuh, lucu banget nih ya. Katanya baru dimasak. Kagak panas. Masak di mana? Cawang, di Cawang. Ini ada chili oilnya juga, jadi dapat condiments kayak gini ya dengan harga yang sangat terjangkau. Enak ya, kayak gurih-gurih gitu. Ngeju. Keju, kejunya bener-bener keju gitu. Tapi lu doyan makan makanan kayak begini? Doyan. Karena gue doyan banget cimol bojot AA, sumpah.
Emang iya, cembol bojot AA, tapi enak yang dia tuh enak kalau panas tuh enak banget. Ini kalau gue Nggak nggak suka banget, makanan sorry. panas ya. Banget tuh macam. Enggak. Kalau banget tuh mat, sorry. Oh my god, pakai chili oil makin enak. Ini cimolnya. Isinya tuh keju mozzarella. Ini kuah kejunya kental banget. Kamera nanti di zoom ya. Kerja ya editor ya. Kuahnya tuh kental gitu. Ini bener-bener inovasi cemilan kekinian. Kan kita tahu ya pasti cimol bojot AA, siapa sih yang nggak tahu. Tapi dia bikin kayak bakso aci, tapi dengan kuah keju. Jadi enak banget. Dimakan sama pilus sama chili oil. Ini pilus namanya ya? Pilus. Dikasih chili oil enak banget, Cong. Gue gak bisa nih yang kayak beginian, gue udah lupa diet pasti. Tuh. Ya Allah, gimana gue nunjukinnya? Nah. Tuh. Keju mozzarella-nya full. Enak banget, cimol lembut. Dimakan sama kuahnya, best. Kita sambil lanjut ngobrol kali ya. Ini enak banget, cemilan yang best. Nah men, ini kan lu pasti sebagai content creator ada aja dapat hate comment, ada aja nggak suka gitu. Itu lu nanggepin orang-orang kayak begitu gimana? Kalau ngehujat gitu? Kalau ngehujatnya biasa aja kayak gak lucu kayak gitu, gue biarin. Gue balas tuh kalau dia udah bawa-bawa keluarga misalkan. Terus kalau dia udah kayak ke arah-arah seksual, tau gak lo? Kayak komen-komen yang kayak, ada komen gue gini, Kak pap tete dong. Gua pap tete kucing gua anjing. Nih, tuh biar sange lu, gue bilang. Kan itu. Gitu. Gue bilang tinggal buka Google udah ada sekarang, gue bilang gitu. Twitter banyak ya. Apa gue? Yang kayak gitu-gitu tuh. Terus nungguin ya. Terus yang kayak gue misalkan gue ngepost foto tapi agak ke bawah gitu kan, terus kayak belahannya kelihatan banget. Makanya mata lu ke muka gue, tolol, jangan ke situ, kata gue. Kamu laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan nggak ada. Kalau perempuan paling kayak bahasanya jangan kasar dong. Di sini banyak anak kecil yang nonton. Siapa suruh maknya ngasih HP, kata gue. Urusan gue jadinya, urusan dia lah. Setuju. Yang kayak gitu-gitu ya. Iya, udah nggak usah ribet deh, Bu. Tugas orang tua juga untuk memilah tontonan anak-anak kan. Iya dong. Kan kayak gue sebel banget kalau orang tuh komentar ke gue kurang, Kak kontennya kurang mendidik. Download aja kita, apa namanya? Ruang guru. Ngapain lu download TikTok kalau mau belajar? Emang semua content creator harus jadi Jerome Pauline? Kan kagak gila-gila ngajarin. Kalau misalnya lu mau belajar, mendapatkan pendidikan, download ruang guru, jangan TikTok. Tolol di mana ya? Goblok gitu. Yang disalahin kita. Sama sekedar mengingatkan gue, nggak usah ngingetin gue. Ingetin aja dulu tetangga lo, adik-adik lo. Nggak usah ngingetin gue. Gue sadar kok apa yang gue lakuin gitu. Sekedar mengingatkan terus kayak emoji ini. Iya. Udah paling enak gue. Maaf ya, kayak Kak tolong dong bahasanya. Tolong, nggak ada. Nggak usah minta tolong. Tolong, nggak bakal Tolongin aja diri lo sendiri. Nggak bakal gue dengerin lo. Gitu-gitu. Tapi berarti lu nggak pernah sampai yang kayak mental gitu atau stres nanggepin hate comment tuh nggak pernah? Gue kalau kena mental tuh pasti dapetnya di keluarga. Misalkan kayak kan keluarga gue juga banyak yang kayak bahasanya jangan kayak gini dong, kasar banget katanya. Pernah sampai masuk grup keluarga besar gitu nggak? Buset, baru kemarin banget sampai tante gue yang di Belgium nonton. Ini apa ya maksudnya, kenapa bahasanya kasar banget? Diem deh kalau nggak ngasih makan, gue ngasih makan keluarga gue. Repot, tau gue. Mak gue juga udah nggak apa-apa nang, mama bangga kok sama kau. Udah, yang penting mak gue bangga. Yeah. Kalau mak gue bangga, gue udah nggak ada. Selama nyokap lu approve, udah ya lampu hijau ya. Iya, yang lain udah bodo amat deh kata gue. Sama sih. Nah ini lo sebagai Mandy, content creator sekarang gitu, ada nggak sih harapan lo ke depannya, mungkin 5 tahun lagi, lo pengen melihat Mandy itu sebagai Mandy yang seperti apa? Apa ya, gue pengen jadi Mandy yang, gak ada sih. Mandy yang apa ya?
Yang ini dikit kayak Mandy keren Gue dikit pengen, maksud gue pengen jadi biar bisa di-cut-cut aktor. kayak lagu mahal ini. Apa? Gue pengen jadi aktor. Pengen jadi aktor, pengen acting. Pengen acting. Kemarin kan gue udah syuting tuh film satu. Nanti rilisnya pas lebaran. Oke. Karena film komedi lebaran gitu, komedi Komedi Betawi. gitu ya. Gitu. Terus sama Ini series film. film. Layar lebar ya. Anjay artis. Best. Artis. Ertong. Itu sama pengen film lagi sih yang lain. Pengen coba experience peran-peran lain gitu ya. Gue pengen punya single lagu juga. Kan suara bagus, best. Gitu deh. Jadi mas gue orang-orang tolong ya orang-orang luar ngelihat gue jangan yang di kasarnya doang gitu. Coba buka second gue itu banyak tuh di situ. Yang positif di situ ya. Ya yang positif. Selain itu mungkin kalau sekarang apa aja yang udah lu dapetin dari konten? Banyak lah. Apanya nih Mak? Dari bentuk materi? Gitu. Materi udah dapet, udah bisa bangun toko 2. Terus dapet apa lagi ya? Gak ada sih kenapa gak ada? Karena duit gue itu bukan untuk diriku sendiri. Aku punya ponakan 4. Ya aku punya keluarga juga yang karena gue ngerasa duit gue tuh gue dikasih rezeki nih, bukan buat gue sendiri gitu loh. Ada keluarga yang harus gue bantu. Dan itu mulia banget loh. Gitu. Best ya. Itu makanya walaupun orang mungkin lu kesannya melihat Mandy tuh kayak negatif atau kayak ngomong kasar mulu, tapi kan lu nggak tahu uang yang dipakai tuh buat siapa aja. Buat kasih makan banyak orang loh, buat menghidupi banyak orang gitu. Dan itu yang bikin dia rezekinya nggak berhenti. Betul. Terima kasih Tuhan. Nah ini selanjutnya kita bakal lanjutin pertanyaan-pertanyaan dari Slatizen ya. Kita masuk ke WC, wadah komen. Makan dulu satu lagi. WC, wadah komen. Lagi aja. Ini. Oh isinya. Enggak. Isinya bukan tai. Isinya bukan tai. Isinya. Itu kecil-kecil kayak tai kambing albino. Ini maksudnya apa ngasih gue 5.000? Aski ya? Apa maksudnya? Duit siapa? Masuk ke sini. Duit siapa? Honor gue hari ini. Lu goceng doang. Kerja sama gue ceban mau nggak? Ceban lagi. Ini dari Kio 95. Kio. Kayaknya second account deh. 95 ya. Mandi, lo tuh ani-ani bukan sih? Soalnya kok kayak cici-cici Blok M? Ani-ani bukan sih. Ya menurut lo aja anjing. Masa ada ani-ani ngomong kasar begini gak lemah lembut. Enggak, lu lihat aja gigi gue vinir gak? Agak, ya udah, bukan berarti. Benar. Dari situ aja. Iya. Hidung gue OP gak? Kagak, ya udah perut doang. Iya bener. Tapi ani-ani kan mukanya template ya? Iya. Bener. Kalau misalnya lu ngeliat ani-ani tuh pasti lu tahu itu ani-ani. Iya, kelihatan. Kelihatan banget. Mereka tuh udah template, apalagi di Jakarta Selatan. Nongkrong PS. Atau kalau mencari kucing, GI. Kucing. Kucing di GI. Gitu. Tolong nih yang nanya nih, goblok. Ani-ani kan orang mah dicari ani-ani itu yang perhatian, yang bisa lemah menggantikan lembut. lembut, menggantikan posisi istri yang ada di rumah gitu. Yang ada Gue nggak sakit ani-ani. kepala tuh laki-laki. Goblok ya. Gak capek tuh orang ngasih duit gue maki. Mungkin fetishnya dimaki kali, Cong. Gak mungkin anjir. Nah ini selanjutnya ada dari Indah X_. Mandy, lo pernah insecure gak sih? Soalnya lo cakep banget anjir. Masa sih Indah? 200.000 untuk Indah. Dari Askia. Insecure pernah lah. Ini makanya gue operasi perut. Karena gue ngerasa gue gendut. Tapi jujur enggak lagi. Sebenarnya biasa aja kayak gini kan. Tapi kalau di kamera gue kayak gendut banget. Waktu gue ketemu lo di itu belum dong berarti? Belum. Itu biasa banget lagi menurut gue. Iya. Lo olahraga gak tapi? Enggak. Ya tapi emang jalan paling cepetnya kan dikasih rezeki sama Allah. Iya. Gitu ya udah gitu Amin. ya. Gue gampar ya, ini siapa nih yang nama Instagramnya kayak begini? Siapa namanya? Baca dong. First, second, third, fourth, fifth. Sampai muncrat, sampai basah tuh gue. Kira-kira ada nggak rencana bikin album religi, Kak? Nggak ada yang tahu. Maksudnya siapa tahu 2026 lu berhijab. Jangan berhijab dong. Iya, jangan berhijab. Gak boleh anjir, jangan. Jadi suster mungkin. Jangan juga dong. Pastur. Nggak ada dong. Nggak ada dong. Siapa namanya? Dia makanya nggak mau kasih nama. Nggak mau gue maki pakai nama lu, kan? Benar. Nggak mungkin dong gue bikin religi anjing. Emang gue citra skolastika gue.
Setuju. Udah, pertanyaannya 3 aja. Oh, ada lagi, satu lagi. Selanjutnya nih dari Kak Cesa. Mandy, menurut lo better balik ke orang dulu dengan versi lebih baik atau cari baru? Tuh kan. Kenapa sih? Lebih baik balik ke orang yang dulu tapi dengan versi lebih baik atau cari orang baru aja? Sana menambahin lu. Ngomong sosok nyelamatin gue lu. Lebih baik cari orang baru. Cari orang baru ya? Ya, karena mau seberubah apapun sifat watak gitu kan bakal bisa berubah. Maksudnya dia mau seberubah apapun ya kayak gue sekarang jadi lebih baik gini segala macam, rajin nge-gym misalkan. Tapi watak gitu nggak bisa berubah. Kalau pemarah ya tetap pemarah aja. Kalau cuek ya tetap cuek aja gitu. Dengan kata-kata gue bisa ngerubah dia, kubur mimpi lo. Nggak ada anjing, gue bisa ngerubah dia. Psikolog lo. Tolol. Goblok tuh. Siapa tuh orang goblok itu tuh? Lo mau ngerubah dia nggak bisa guys. Pasangan akan berubah kalau dia mau. Benar. Ya. Terakhir nih. Dari Raya Yeping. Hal apa yang paling memalukan yang pernah lo alamin? Ada nggak, ingat nggak momen paling memalukan yang pernah lo alamin? Apa ya? Kalau gue kan banyak. Gue pernah. Ngapain nih? Gue pernah. Lu tau kan gue kalau di rumah karena gue anak satu-satunya jadi di rumah itu semuanya barang gue gitu kan. Tunggal-isme kan? Iya, barang gue ada semuanya. Jadi gue bebas melakukan apapun gitu. Terus lo tau gak kalau misalkan gue biasanya kalau saus yang ada atasnya bisa diputar gitu, kan ditumpahin terus kan masih ada sisa tuh. Biasanya gue langsung gituin ke mulut gue, tup gitu. Gue ngelakuin itu di tukang bakso. Abang-abangnya kayak gini. Hah? Gue ngerasa itu di rumah, anjing. Itu jorok banget sih. Iya kan? Gue bener-bener Gue kayak, bakso. Gue minta ganti rugi sih. Ini jorok sih, men. Sorry. Ini jorok banget sih. Gue tahu yang kayak kuncup ini kan, belibis kan. Iya. Kuncup belibis iya kan biasa gitu set. Kalau di rumah gue ya itu saus khusus buat gue doang gitu. Nggak ada yang saus itu. Isinya kan anak kecil sama nyokap gue pada nggak suka. Ya udah gue slep gitu, udah gue taro. Gue abis tumpahin gini, abangnya masih di sebelah. Abangnya masih di situ set. Terus beleber. Gue makan. Terus lu ganti nggak? Udah kalau abangnya. Enggak, gue kayak itu parah sih. Abis gue makan, gue mau ngasih ke abangnya, tangan gue geter aja. Abangnya kayak, Dek. ya udah nggak apa-apa. Udah anjing. Sabar ya buat bapak yang nonton. Maaf ya Pak, Sekarang maaf banget Mandy, ya. Sekarang Mandy-nya udah kaya, jadi kalau minta ganti rugi bisa ya, DM. Pak, maaf ya Pak, maaf banget. Itu salah satu yang paling, itu gue malu sih. Malu banget anjir. Malu banget. Gila banget. Oke, itu aja Mandy. Thank you so much udah datang Thank you. ya ke SLNC. Thank you so much guys. By the way, ini gue pengen informasi ke kalian kalau Cimol Budget A itu udah ada varian yang baru ya, kuah keju yang ini nih. Ini tuh inovasi baru, gokil banget menurut gue. Ini dia udah gampang banget kan, sekarang ditemuin di mana-mana, di setiap jalan tuh ada, di Jakarta juga ada banyak banget. Jadi cus, beli, yang cobain. kuahnya juga ada di abang-abang? Ada juga. Ada di abang-abang. Jadi bisa kalian coba di mana aja. Thank you so much untuk Slayer semua yang udah nonton episode ini sama Mandy. Semoga yang positif-positif bisa diambil. Yang negatif kalau mau diambil juga ya terserah ya. Boleh dicoba. Kalau bisa, dicoba. lakuin Aja gitu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.